inti, yaitu Mau'idul Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Idrus Romli Sang Singa Aswaja. Maka diharapkan semuanya mendengarkan dengan seksama, dibuka pikirannya, dibuka hatinya, biar sama-sama kita mendapatkan istifadah, kemanfaatan yang banyak daripada ilmu beliau yang luas. Kepada beliau Kiai Haji Romli dimuliakan waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, ulama, para kiai, para buya, para tuan guru, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas Darul Ikhlas, pondok pesantren Darul Ikhlas, Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Amrullah Al-Maduri, juga Kiai Bakir Rumi, kiai-kiai yang lain yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para asatid, para tokoh masyarakat, para wali santri, para hadirin yang juga saya hormati, dan para santri pondok pesantren Darul Ikhlas yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di pondok pesantren Darul Ikhlas dalam rangka momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak bulan Rabiul Awal ini sudah bulan ketiga ya, umat Islam sudah hampir 3 bulan di mana-mana merayakan Maulid. Mengapa kita ini merayakan Maulid? Mengapa umat Islam merayakan Maulid? Alasannya karena cinta Nabi. Apakah yang tidak bermaulid tidak cinta? Enggak begitu. Yang anti maulid cinta juga. Karena selama orang itu muslim pasti cinta Nabi. Bedanya yang merayakan maulid mengungkapkan cintanya, yang tidak merayakan maulid tidak mengungkapkan cintanya. Artinya cinta diam-diam.
cinta yang diungkapkan itu lebih baik daripada yang tidak terungkap menurut orang yang ahli dalam bidang cinta. Nah, lalu gunanya apa kita merayakan Maulid? Gunanya untuk meningkatkan rasa cinta. Orang ini semakin mendalami keutamaan Nabi semakin cinta. Kalau semakin cinta maka bagaimana? Pertama, orang yang mengetahui keutamaan Nabi SAW, insya Allah hatinya berubah menjadi lembut, akhlaknya semakin baik. Amin Allahumma amin. Yang kedua, semakin seseorang itu cinta kepada Nabi, maka hatinya akan termotivasi untuk meneladani, untuk menjalankan amal-amal soleh. Ini ada cerita bahwa orang mengetahui keutamaan Nabi itu dapat melembutkan hati. Kira-kira 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2021 ya, saya diundang safari dakwah di kota Malang selama 2 hari 2 malam. Sampai di Malang saya minta jadwalnya, ternyata jadwal terakhir di Masjid Wahabi. Saudara tahu Wahabi? Wahabi itu kelompok yang wawasannya hanya bid'ah. Jadi wawasan hanya bid'ah, makanya apa saja dibilang bid'ah. Memang modalnya cuma bid'ah, nggak punya modal lagi. Atau kelompok salafi. Salafi itu artinya orang-orang yang modalnya salah fikir. Jadi salah terus dalam berpikir. Karena di Masjid Wahabi saya agak jengkel sama panitia. Saya bilang, saya kok dijadwal di Masjid Wahabi, ini apa ini? Loh, Pak Kiai kenapa? Wong mereka saja mau. Masa Pak Kiai gak mau? Oh iya juga sih. Tapi saya gak enak, mereka Wahabi. Akhirnya apa? Hari terakhir sore saya mengisi habis zuhur, mengisi di pondok pesantren As-Sa'idiyah Kiai Mustafa di Kepanjen. Saya curhat pada beliau, Kiai, saya ini sama orang-orang nanti malam dijadwal di Masjid Wahabi. Gimana orang-orang ini gak benar? Lalu kata beliau, gak gitu, kalau sampean harus masuk ke sana. Kalau ceramah di Masjid NU, di Masjid Aswaja kan memang kandang sendiri. Sekali-kali di kandang orang lain. Wah, saya cari dukungan nggak dapat 2 hari. Akhirnya apa? Saya berangkat ke masjid mereka. Habis asar ya, saya pakai gamis. Dan saya pakai gamis yang mahal. Gamis saya kira-kira harganya 1 juta lebih waktu itu. Cuma dibelikan orang, nggak beli sendiri. Kan kiai-kiai ini kalau punya baju bagus biasanya dibelikan orang. Karena kalau punya uang tuh maneman beli baju bagus itu. Nah, saya pakai gamis yang bagus. Sampai di sana terlambat, orang-orang sudah sholat maghrib. Begitu saya masuk ke masjid, satu persatu saya salami, ternyata sambutannya dingin. Gak ada senyum, gak ada rangkulan, cuma tangannya satu dikasihkan ke saya. Gak nanya-nanya, gak nyapa. Wah, kok gini ya Wahabi? Padahal gamis saya sudah bagus. Masih gak hangat sambutannya, kurang apa saya? Sudah, akhirnya habis itu saya sholat maghrib. Habis sholat maghrib, karena belum sholat maghrib waktu itu. Kemudian azan isya. Begitu sholat isya, ternyata imamnya gak mau jadi imam.
Mungkin nggak pede karena bajunya lebih bagus baju saya. Akhirnya apa? Saya jadi imam. Begitu jadi imam, saya sengaja memang baca usholi keras-keras. Dan saya membaca Al-Fatihah dan surat dengan fasih. Kalau di masjid sendiri, di jamaah sendiri kan biasa-biasa. Ini masjid Wahabi harus benar-benar fasih. Saya sengaja benar-benar fasih. Selesai sholat, saya baca zikir keras-keras. Saya lirik-lirik, ternyata mereka ikut baca zikir. Loh, katanya Wahabi, kok ikut zikir? Habis itu saya baca doa, ternyata mereka ikut amin juga. Loh, kok Wahabi ikut amin? Selesai sholat, lalu sholat ba'diyah. Setelah itu saya ceramah. Isi ceramah saya tentang keutamaan baginda Rasulullah SAW yang ada di dalam bacaan maulid. Saya terangkan itu. Cuma saya agak bilang maulid karena mereka alergi dengan istilah maulid. Kalau isinya enggak. Malah kalau sama kuinya, sama berkatnya mau juga mereka itu. Cuma nama maulidnya aja yang alergi. Saya ceramah kira-kira 1 jam. Selesai ceramah, lalu tanya jawab kira-kira 20 menit. Nah selesai 1,5 jam ya dengan tanya jawabnya. Saya mau pulang. Apa yang terjadi? Begitu mau pulang, satu masjid Wahabi cium tangan saya semua. Berubah saudara. Artinya apa? Orang itu kalau mengetahui keagungan baginda Rasulullah SAW memang dapat melembutkan hati. Jadi hati itu bisa lembut. Makanya Rasulullah dikatakan di dalam salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Ya Allah, curahkanlah sholawatmu, tambahan rahmat ta'zimmu, tambahan rahmat yang disertai keagungan kepada junjunganmu Nabi Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pengobat hati dan penawarnya. Artinya apa? Orang yang hatinya sakit bisa sembuh saudara, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sembuh. Sakit hati itu artinya apa? Sakit hati ini kalau yang kronis itu yang hatinya syak, munafik atau syirik itu kronis. Kalau yang tidak kronis itu orang yang hatinya ada keinginan untuk melakukan maksiat. Itu sakit hati. Itu bisa sembuh. Rasulullah ini penyembuh memang. Ini maulid. Nah, artinya peringatan maulid ini penting. Pertama, siapa tahu dengan kita ini bermaulid hati kita semuanya menjadi lembut. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini dengan mengetahui keagungan Nabi, cinta akan semakin kuat. Kalau cinta semakin kuat, maka hati termotivasi untuk meneladani. Kok bisa? Karena keagungan orang itu pasti senang sesuatu yang sempurna, yang agung, yang bagus. Itu maulid ya, cinta. Cinta ini kan karena apa? Berbagai faktor orang cinta. Dan kita ini kalau berbicara cinta, pada akhirnya akan menyimpulkan sebenarnya makhluk yang paling layak kita cintai adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari aspek apapun. Misalnya ya, kita ini biasanya senang atau cinta pada orang yang suka memberi, yang suka menolong, suka membantu kita, terutama dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini namanya cinta pragmatis, cinta karena kepentingan. Nah,
Kalau kita ini cinta pada seseorang karena faktor orang itu suka memberi, menolong, membantu, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Nabi. Mengapa? Nabi ini yang paling bisa kita, terutama besok di akhirat. Di padang mahsyar, satu-satunya makhluk yang bisa menolong seluruh umat manusia hanya Nabi. Makanya tadi kan dibaca Antal murtaja yaumaziham, kan begitu. Hanya engkaulah yang bisa diharapkan pada hari ketika umat manusia berdesak-desakan. Di mana itu? Di padang mahsyar. Saudara tahu padang mahsyar? Padang itu artinya tanah yang rata. Mahsyar itu tempat berkumpulnya umat manusia. Di mana tempatnya? Padang mahsyar ini Masjidil Aqsa dan sekitarnya, yang disebut dengan negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang meliputi Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, itu negeri Syam. Besok umat manusia kumpul di sana. Dan di akhir zaman nanti Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan umat Islam merapat ke negeri Syam, karena pusat Islam besok di sana, dan ahlul haq, pembela kebenaran, tinggalnya di negeri Syam besok. Dan orang ini kalau meninggal di negeri Syam, misalnya meninggal di Syria, di Palestina, itu enak. Mengapa? Karena begitu bangkit dari alam kubur sudah ada di padang mahsyar. Gak perlu pergi jauh-jauh. Yang repot ini yang meninggalnya di Cibubur. Begitu bangun, di mana ini? Cibubur. Padahal harus kumpul ke padang mahsyar. Grab sudah gak ada. Mau naik apa? Bis kota gak ada. Gak ada, saudara. Jadi jalan kaki. Tapi jangan khawatir, nanti kendaraan umat Islam adalah amal sholeh. Nah, di padang mahsyar ini namanya umat manusia berkumpul sejak masa Nabi Adam sampai akhir zaman. Disebut Yaumaz Ziham. Kok disebut Yaumaz Ziham? Satu tempat mestinya ditempati satu orang di dunia. Besok yang berdesakan bisa 1000 orang. Bayangkan gimana kalau satu tempat berdesakan 1000 orang. Kira-kira bisa duduk? Enggak bisa duduk, saudara. Enggak bisa duduk. Dan itu lama, bisa 50.000 tahun. Sehingga orang ada yang keringat sampai besar, sampai leher, keringat sampai mulut, sampai telinga, tenggelam dalam keringat. Di tengah-tengah umat manusia ini kesusahan begitu, mereka rembukan ibadah ini. Gimana caranya memohon kepada Allah agar segera diberikan keputusan? Terserah, entah masuk surga, masuk neraka, terserah. Daripada gini berdesakan. Mungkin di neraka agak luas. Ya karena dari bingungnya. Akhirnya apa? Umat manusia sepakat minta tolong pada Nabi Adam. Semuanya datang, bilang, ya Adam, anta abuna, isfa' lana ila rabbik. Hai Nabi Adam, engkau ayah kami, tolong kami pada Tuhanmu, segera beri keputusan pada kami. Ini anak cucumu lagi kesusahan. Apa kata Nabi Adam? Ternyata Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi. Saya ini hanya bisa ngurus diri saya, gak bisa bantu orang lain. Bayangkan Nabi Adam gak bantu. Akhirnya umat manusia mendatangi Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh jawabannya nafsi, nafsi. Lalu pindah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya nafsi, nafsi. Pindah pada Nabi Musa. Nabi Musa juga jawabannya nafsi, nafsi. Saya hanya bisa ngurus diri saya, gak bisa bantu orang lain. Pindah pada Nabi Isa. Nabi Isa juga jawabannya nafsi, nafsi. Akhirnya apa? Umat manusia mendatangi baginda Rasulullah.
Ternyata apa? Rasulullah SAW menjawab, analah, saya yang bisa memberikan pertolongan ini. Lalu Rasulullah SAW bersujud kepada Allah, memuji kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah, doanya dikabulkan. Segera umat manusia diberikan keputusan oleh Allah. Pada saat itu seluruh umat manusia memperoleh syafaatnya. Nah, ini artinya apa saudara? Kalau kita ini cinta pada orang, karena faktor orang itu bisa menolong kita, maka Rasulullah lah yang paling berhak kita cintai. Ini yang mendapat pertolongan syafaat, ini semua manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian setelah itu ada syafaat Rasulullah khusus umatnya. Rasulullah ini dalam momen-momen apapun, dapat apapun dari Allah, yang selalu diingat itu umatnya. Dari sayangnya pada umat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi punya jatah doa istimewa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi nabi-nabi terdahulu semuanya dikasih jatah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Lalu nabi-nabi terdahulu terburu-buru mengambil jatahnya. Jatahnya dah habis semua. Gak punya jatah doa besok untuk hari kiamat. Lalu Nabi bagaimana? Untuk Nabi kita, walakinni, Nabi kita ini jatah doanya gak dipakai saudara, disimpan. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati ila yaumil qiyamah. Jatah doa Nabi kita gak dipakai, disimpan sebagai syafaat bagi umatnya kelak pada hari kiamat. Coba kita punya jatah doa, kira-kira sudah dipakai apa belum? Udah habis, nah. Udah habis. Ya mungkin untuk kepentingan pribadi. Mungkin yang diminta gak muluk-muluk, minta rumah mewah, ya. Kemudian minta mobil, kendaraan yang mewah, lalu minta sumber ekonomi yang mewah, lalu minta istri yang ditambah-tambah. Kalau Nabi kita ini punya jatah doa gak dipakai, yang dipikirkan justru adalah umat. Makanya umatnya Rasulullah ini besok semuanya akan masuk surga. Cuma semuanya masuk surga. Yang penting meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, masuk surga. Cuma waktu masuknya beda-beda, proses masuknya beda-beda, karena ada 3 level. Fa'ammas sabiqun, adapun orang-orang yang terdahulu, para aulia, para siddiqun, para syuhada, orang-orang soleh, fayadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Di padang mahsyar gak pakai lama, gak pakai harian, gak pakai ribuan tahun. Di padang mahsyar orang-orang mukmin yang sempurna, yang soleh ini kira-kira selama durasi menunaikan sholat 5 waktu, dan disuruh ke surga. Ini orang-orang yang soleh, yang kelas 1, yang VIP. Lalu yang kelas 2 al-muqtasidun, yang sedang-sedang. Ini gimana? Yang sedang-sedang ini amal soleh dikerjakan, wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan, cuma kadang-kadang makruh dikerjakan, kadang-kadang haram dikerjakan pula. Sama-sama ada. Ini bagaimana? Yadkhulunal jannata birahmatillah, akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ini yang kelas 2. Lalu ada yang kelas 3.
Wa amma zalimun, adapun umat Islam yang zalim-zalim, yang istiqomah tiap hari melakukan maksiat. Kalau maksiat istiqomah, kalau ibadah gak istiqomah, banyak maksiatnya, maka bagaimana? Fayadkhulunal jannata bi syafa'ati Muhammad. Mereka akan masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Itu di akhirat, saudara. Kita ini gak tahu kira-kira masuk kelas berapa ya. Apa kelas 1 VIP, macam berat sekali VIP. Kelas 2 ya, kalau masuk kelas 2 enak juga. Kelas 3 pantas juga kayaknya kelas 3 ini ya. Mudah-mudahanlah kita semuanya dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Itu di akhirat. Dan Nabi kita ini bisa menolong gak hanya di akhirat, saudara, di dunia bisa juga. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kamu, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, selama saya ini hidup kalian enak, karena kamu terjadi apa-apa nanti jalan keluarnya, solusinya disampaikan melalui aku. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, sahabat ini ada persoalan apapun, minta tolong, minta solusi, minta bantuan pada Rasulullah. Ada sahabat susah cari kerja, konsultasi Rasulullah. Ada sahabat susah dapat jodoh, datang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, kamu kok gak kawin? Siapa Rasulullah yang mau sama saya? Katanya. Oh, berarti minta dicarikan. Minta dicarikan yang mau. Disuruh oleh Rasulullah. Itu di sebelah bukit sana ada rumah. Itu punya anak gadis. Kamu pergi ke sana, sampaikan salam saya. Kamu saya suruh melamar putrinya. Wah, berani orang ini, pasti diterima ya. Karena amanat dari Rasulullah. Ngelamar sendiri gak diterima, gak pede lagi. Sampai di sana, assalamualaikum, ya ada apa? Saya menyampaikan amanat salam dari baginda Rasulullah. Ada apa? Saya ini diperintahkan melamar putri bapak. Ini perintah Rasulullah. Langsung tuan rumahnya, marhaban bi Rasulillah, selamat datang dengan utusannya Rasulullah, diterima. Padahal memang nunggu-nunggu. Jadi apapun dulu Rasulullah, saudara, solusinya. Ada sahabat-sahabat tempat tinggal gak punya, penghasilan gak ada, tinggal di serambi masjid di depan rumah Rasulullah, yang jumlahnya antara 400 sampai 500. Disebut dengan ahlus suffah, yang ngurus makan mereka Rasulullah. Bayangkan udah, Rasulullah itu kadang sehari 2 hari gak makan, ngurus makannya 500 orang. Dan Rasulullah gak makan itu bukan karena gak bisa kaya, bukan karena gak punya amalan, saudara. Memang pilihan memang. Makanya di dalam Burdah dikatakan ya, wasyadda min sababin ahsya'ahu wa tawah tahtal hijarit kashhan mutrafal adami warawadathul jibalu syummu bil zahabi. Kan begitu. Gunung itu merayu kepada Rasulullah untuk jadi emas. Rasulullah gak mau. Dalam syarah-syarah Burdah kan dikatakan, malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in syi'ta laja'altul jibala zahaban tadhhabu haitsu syi'ta. Muhammad, Rasulullah, kalau sampeyan mau, gunung itu tak jadikan emas. Sampeyan bisa bawa kemana saja. Gunung, saudara, jadi emas. Kalau gunung jadi emas, mau beli apa kira-kira? Ternyata apa? Rasulullah gak mau. Gak mau. Karenanya apa?
Rasulullah kadang sehari gak makan. Kalau sehari gak makan, satu batu diikat di perutnya. Kan pernah ya pada waktu penggalian parit peperangan Khandaq, Sayyidina Abu Bakar sehari gak makan, Sayyidina Umar sehari gak makan, ditaruh batu. Lalu menghadap Rasulullah, dibuka batunya. Ternyata apa? Rasulullah membuka perutnya, batu Rasulullah sudah dua hari gak makan. Rasulullah ini kadang sehari gak makan, ngurus makannya 500 orang. Artinya apapun saudara, orang sakit gak bisa sembuh, datang menghadap Rasulullah. Punya hajat menghadap Rasul, apa saja itu. Pada waktu perang Uhud, Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari, seorang pendekar. Dia orangnya gagah pendekar. Kalau ada orang musyrik mendekat, ditebas oleh beliau. Akhirnya apa? Oleh orang musyrik, Qatadah ini dibidik. Qatadah ini bahaya. Ini harus dibidik matanya, ini harus buta salah satu, dipanah. Ada sniper ya, pemanah gitu, memanah mata beliau, kena matanya. Panahnya ditarik, matanya ikut. Tinggal satu. Selesai perang, matanya dibawa menghadap baginda Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, "Madza ya Qatadah? Ada apa hai Qatadah?" Rasulullah, "Ini mata saya lepas yang perang kemarin. Tolong kembalikan lagi." Minta dikembalikan. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan opsi, memberikan pilihan, tawaran. "Qatadah, kalau kamu mau buang aja mata itu, kamu dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu gak mau, saya kembalikan." Ternyata apa? Kata Qatadah, "Ya Rasulullah, al-jannatu jazaa'un 'azim." Hai Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti mendambakan masuk surga. Masalahnya, ana rajulun mubtalan bihubbin nisa. Saya ini tipe laki-laki yang suka kawin. Loh, kalau mata saya tinggal satu, siapa nanti yang mau sama saya? Akhirnya apa saudara? Matanya Qatadah diminta oleh Rasulullah, mana? Lalu dipasang. Begitu dipasang langsung sembuh, gak pakai operasi, gak pakai obat. Dan sampai akhir hayatnya, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dipasang oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah matanya dipasang dan sembuh, Qatadah mengajukan proposal lagi, permohonan lagi. "Rasulullah, ada satu lagi permohonan dari saya." "Apa itu?" "Doakan Rasulullah biar saya masuk surga." Akhirnya apa? Didoakan oleh Rasulullah. Tadinya mau dijamin, gak mau, takut gak bisa kawin lagi. Begitu hajatnya terkabul, minta dikembalikan lagi. Qatadah ini orangnya gagah, orangnya tampan. Kalau ada perempuan nganggur-nganggur, dilamar oleh beliau. Siapa yang gak mau sama beliau, gagah dan tampan, mau suka kawin. Jadi para sahabat itu apapun masalah, solusinya Rasulullah. Ada Qatadah namanya Aqrabah Al-Juhani. Anaknya sudah agak besar, gak pandai bicara. Kawan-kawannya sudah fasih, lancar bicara. Ini anak kenapa gak pandai-pandai, gagap. Kalau berbicara gak segera keluar. Akhirnya apa? Dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah ditanya oleh beliau, "Man kana ma'ak ya Aqrabah?" Siapa yang kamu bawa hai Aqrabah? Kata Aqrabah, "Ibni Bahir ya Rasulullah." Ini anakku si Bahir hai Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, "Sini, sini, utuh dekat." Begitu duduk di sampingnya, kepalanya diusap-usap oleh beliau. Setelah diusap, ditanya, "Masmuk, siapa namamu?" Dengan terbata-bata, Bahir ini menjawab, "Ismi Bahir ya Rasulullah." Namaku Bahir hai Rasulullah. Karena Bahir nama kurang bagus, diganti oleh beliau. "Lah, jangan pakai nama Bahir, bal ismuka Bashir." Namamu saya ganti Bashir. Begitu diganti Bashir, lalu kata Bashir ini, beliau curhat,
Ya Rasulullah, fi lisani uqdah. Hai Rasulullah, di lidahku ini ada kegagapan, gak lancar bicara, tolong gimana ini? Akhirnya apa? Oleh Rasulullah disuruh buka mulut. Begitu mulut dibuka, diludahi. Setelah diludahi, apa yang terjadi? Bashir bin Aqrabah al-Juhani langsung fasih dan lancar berbicara. Makanya Rasulullah disebut di dalam sholawat nariyah dengan narasi alladzi tanhallu bihil uqad. Rasulullah adalah seseorang di mana orang-orang yang tak pandai berbicara bisa pandai dan lancar berbicara sebab beliau. Itu mukjizat saudara, dan betulan itu. Kalau orang yang nggak mau maulid macam orang-orang sebelah, Wahabi ini pusatnya di Bogor kan ya, dekat-dekat sini lah. Hanya tokoh Wahabi dekat sini. Ini biasanya bilang salawat nariyah syirik, nggak ngerti itu. Sedikit-sedikit syirik. Wahabi nggak syirik itu semua. Setelah Rasulullah wafat, Bashir bin Aqrabah al-Juhani sudah beranjak dewasa. Lalu ikut perang. Ketika umat Islam memerangi Romawi pada masa Khalifah Abu Bakar ikut. Sampai akhirnya Palestina jatuh ke tangan umat Islam pada masa Khalifah Umar. Setelah Palestina dikuasai umat Islam pada masa Khalifah Umar, Bashir ini gak pulang lagi ke Madinah, tapi menetap di Palestina. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, para sahabat banyak yang wafat. Sisa-sisa para sahabat dicari-cari oleh umat Islam. Bashir ini ketika Rasulullah masih hidup, masih kecil, otomatis para sahabat senior sudah wafat, beliau masih ada. Didatangi oleh umat Islam, ditanya kenangan-kenangan bersama Rasulullah apa yang diceritakan oleh beliau. Kisah dirinya yang tak pandai berbicara, lalu diludahi oleh Rasulullah langsung fasih berbicara. Orang-orang melihat, Tuan Guru, apa? Ini kepala Tuan Guru kok aneh. Mengapa aneh? Rambut bagian atas hitam semua, yang di pinggir putih semua. Kenapa ini? Kata beliau, dulu ketika menghadap Rasulullah, kepala saya yang diusap cuma bagian atas. Nah, yang disentuh tangan beliau ini hitam sampai sekarang. Yang di pinggir gak disentuhnya, makanya putih. Itu Rasulullah saudara. Artinya apa? Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat ini memang andalannya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, gimana? Sama saja. Rasulullah bersabda, wa mamati khairun lakum. Aku ini meninggal juga baik buat kamu. Artinya apa? Rasulullah ini walaupun sudah wafat saudara, ada kebaikan buat kita. Bukan gak berguna seperti kata Wahab. Baik itu artinya berguna. Gimana? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jal. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Tapi kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, aku doakan Allah mengampuni kamu. Jadi semua yang kita kerjakan Rasulullah memonitor. Kalau yang kita kerjakan baik, baginda Rasulullah senang dan berkata alhamdulillah. Tapi kalau yang kita kerjakan tak baik, Rasulullah mendoakan kita. Dan karena Rasulullah itu walaupun sudah wafat tetap baik, ada manfaatnya saudara. Artinya apa? Kita ini kalau ada hajat, ada kesusahan, kesulitan, bisa diatasi dengan cara mendekati baginda Rasulullah. Apakah itu dengan merayakan maulid, banyak membaca sholawat, atau dengan bertawassul.
Jadi begitu. Dan ini dari masa ke masa selalu terjadi. Ini cerita masa lalu. Dulu ada ulama besar ya pada abad ke-8. Al-Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani ini muridnya Imam Al-Ijzi. Ketika Imam Sa'duddin ini ulama pakar dalam bidang ilmu kalam, ilmu tauhid, pakar dalam bidang ilmu tafsir, ilmu nahwu, shorof, fikih, usul fikih, pakar. Nah, ketika Imam Sa'duddin mondok di pondoknya Imam Al-Ijzi, Imam Sa'duddin ini dikenal sebagai santri paling bodoh. Tapi orangnya rajin. Cuma paling bodoh. Kalau ditanya jawabannya pasti keliru. Kalau berkata-kata di depan kawannya satu pondok dijamin tertawa karena lucu dan salah. Kalau ada ulangan 10 pertanyaan pasti salah semua. Kalau ada hafalan pasti gak bisa setor hafalan. Satu pondok paling bodoh. Satu pondok. Cuma beliau rajin belajar. Bertahun-tahun paling bodoh. Tapi gak pernah berhenti belajar. Suatu ketika beliau belajar di kamarnya, tiba-tiba ada orang berbaju putih datang. Sa'duddin, ya bang, ayo pergi ikut saya. Kata laki-laki, maaf bang, saya lagi belajar, jangan diganggu. Akhirnya laki-laki itu pergi. Lalu kedua kalinya laki-laki itu datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Bang, maaf saya belajar. Saya ini walaupun belajar begini, satu pondok paling bodoh bang. Jangankan sama santri yang lama, sama santri yang baru mondok saya tuh kalah. Loh kalau jalan-jalan ikut sampean, gimana saya? Akhirnya orang ini pergi lagi. Lalu ketiga kalinya orang ini datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Loh bang, masa gak ngerti kalau saya bodoh? Lalu kata laki-laki itu, Sa'duddin, kamu dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Mendengar perkataan itu, Imam Sa'duddin langsung bangkit dari kamarnya, ikut orang itu gak pakai sandal. Ini mungkin ro'a secara yaqzah, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Ikut. Dan ternyata agak jauh dari pondok, Rasulullah SAW bersama para sahabat lagi menunggu di bawah pepohonan. Sampai di situ, Sa'duddin mengucapkan salam, cium tangan, ditanya oleh Rasulullah, Sa'duddin, kamu ini dipanggil perlu 3 kali, baru datang. Kata Sa'duddin, Rasulullah, saya ini bodoh, gak ngerti kalau dipanggil. Jadi gak ngerti kalau pakai isyarat-isyarat, namanya bodoh. Tolong Rasulullah, gimana biar gak terlalu bodoh kan? Akhirnya apa? Oleh Rasulullah disuruh buka mulut, iftahfa, buka mulutmu. Begitu dibuka, lalu oleh Rasulullah diludahi. Setelah diludahi, dah balik lagi ke kamarnya, yang rajin belajar. Balik ke kamarnya, rajin belajar. Besoknya ketika gurunya Imam Al-Ijzi akan mengajar, Imam Al-Ijzi ini sebelum mengajar biasanya salah satu murid yang cerdas disuruh maju menerangkan pelajaran yang kemarin. Tuh kalau di dalam literatur Arab dulu disebut dengan mu'id, petugas yang mengulangi pelajaran kemarin. Ternyata apa? Pada hari itu Imam Al-Ijzi bilang, ayo siapa yang mau mengulang pelajaran kemarin? Begitu ada tawaran begitu, Sa'duddin langsung angkat tangan. Saya guru katanya. Melihat Sa'duddin angkat tangan, satu pondok tertawa semua. Kok bisa ini angkat tangan? Dari kemarin-kemarin hafalan gak pernah hafal. Ditanya pasti keliru.
Kok bisa? Akhirnya oleh gurunya suruh maju, ayo maju. Lalu Imam Sa'duddin maju ke depan. Begitu maju ke depan, ternyata apa saudara? Imam Sa'duddin sanggup menjelaskan keterangan gurunya sejak awal mondok. Hafal semua. Sejak saat itu Imam Sa'duddin menjadi salah satu murid yang paling alim dari gurunya, Imam Abduddin Al-Iji. Nah, ini artinya apa? Rasulullah ini saudara walaupun sudah wafat, ada gunanya, ada manfaatnya. Makanya orang itu belajar di pondok, sebenarnya yang ditunggu itu datangnya futuh dari Allah. Futuh itu artinya apa? Terbukanya hati untuk mudah memahami pelajaran dari guru. Dan orang itu dapat futuh macam-macam. Kadang-kadang baru mondok, gurunya menerangkan langsung paham. Kadang-kadang nunggu 1 bulan, perlu beradaptasi, baru paham. Kadang-kadang nunggu setengah tahun. Kadang-kadang tahun kedua baru mulai ngerti. Kadang-kadang dapat 3 tahun baru ngerti. Kadang-kadang setelah lulus dari gurunya disuruh mengajar baru ngerti. Futuhnya lambat. Kadang-kadang di pondoknya gak ngerti-ngerti, setelah pulang ke kampung, di kampung itu gak ada kiainya, karena lama di pondok dikira alim, diminta jadi kiai sama tetangga. Akhirnya apa? Ngerti setelah itu. Itu futuh namanya ya. Kita ini nunggu futuh. Dan walaupun guru juga kadang-kadang ini ustaz, ketika mutolaah mau ngajar gak paham-paham. Begitu duduk di depan muridnya, futuhnya baru datang. Mungkin barokah dari muridnya ada yang soleh, atau muridnya ada yang hatinya bersih, gurunya baru paham. Tadi ketika belajar gurunya gak paham. Kadang-kadang begitu. Yang ditunggu itu futuh saudara dari Allah. Makanya adik-adik yang belajar di Darul Ikhlas ini yang ikhlas, yang rajin belajar, banyak berdoa kepada Allah. Doa dari ulama-ulama dulu, Allahumma ftah alaina hikmatak wansur alaina rahmatak, kan begitu. Ya Allah, bukakanlah kepadamu hikmahmu, artinya ilmu, pengetahuan dari, minta dibukakan agar futuh. Kadang Allahumma ftah alaina futuhal arifin, bukalah pada kami futuh yang engkau berikan kepada orang-orang makrifat. Kadang-kadang murid ini kalau futuh lebih cepat dari gurunya. Gurunya menerangkan sambil mikir, gurunya belum selesai menerangkan, pikirannya belum paham, muridnya paham duluan. Ada yang lebih cepat. Ya tergantung, karena ini memang dari Allah. Itu futuh. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada tadi ya. Rasulullah ini walaupun sudah wafat, ada gunanya. Jangan dibilang nggak ada guna. Dan itu untuk masalah apapun. Makanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah di Muqaddimah ya, semua kebaikan yang sampai pada kita, kenikmatan yang kita terima, baik yang sudah kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, semuanya perantaranya adalah baginda Rasulullah semua perantaranya. Itu semuanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Innama ana ar-rahmatul muhdad, sesungguhnya aku hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kalian. Artinya apa? Kita ini kalau ada hajat apa-apa, perlu apa-apa, bisa diselesaikan dengan cara mendekati baginda Rasulullah. Ini ada cerita pengalaman pribadi saya. Cerita pribadi. Tahun 2006 saya menikah. Sejak dari pondok saya senang baca. Dan apa yang saya baca kalau menarik, saya catat di buku. Nah, setelah pulang menikah juga begitu. Yang saya baca-baca saya catat.
Lama-lama nyatak pakai tangan itu kok capek. Ingin catatan yang lebih rapi. Akhirnya punya pikiran, ini yang enak beli komputer. Biar catatannya rapi. Akhirnya saya pagi-pagi agak siang ke kota, ke toko-toko komputer. Begitu masuk ke toko-toko komputer, komputernya ada, tapi gak ada yang cocok. Mengapa? Uangnya gak cukup. Pindah-pindah toko gak ada yang cocok, akhirnya pulang. Karena sangat ingin punya komputer, terbayang-bayang walaupun uangnya gak cukup. Gimana caranya ini biar punya komputer tapi uang gak cukup? Akhirnya diingat-ingat, apa ya amalan-amalan dari guru-guru di pondok yang mempercepat terkabulnya hajat? Apa saja? Saya buka-buka, saya cari yang gampang, yang ringan, yang gak perlu pakai puasa, dan yang cepat. Kalau puasa ini masih lama, apalagi yang panjang-panjang ini lama. Kalau sholawat nariyah 4444. Saya pernah nyoba gak selesai. Ketika masih di pondok pulangnya ingin nyoba sholawat nariyah. Mengapa gak selesai? Begitu mulai baca sering dicari orang. Sebentar ada bibi tanya sama ibu, mana itu terus kok gak keluar? Ditutupi, gak tahu gak keluar kamar kan? Habis itu datang, mana itu terus? Ditanya terus dari tadi. Begitu keluar ternyata gak ada perlunya. Gak selesai karena lama. Cari yang lebih pendek. Akhirnya dapat. Caranya sholat hajat langsung saya lakukan malam itu. Sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat lalu baca istighfar, astaghfirullahaladzim 500. Lalu baca sholawat 500. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Setelah selesai 500, kecapean langsung tidur. Karena seharian keliling kan, biswiritan tidur. Begitu tidur saudara, apa yang terjadi? Saya bermimpi di kamar saya ada laptop. Orang itu ya ingin sesuatu, lalu datang dalam mimpi itu senang itu. Coba kamu misalnya ingin siapa atau ingin apa, lalu datang, kok datang ya dalam mimpi? Padahal bawaan tidur kan itu, bawaan pikiran. Begitu bangun, saya ini senang tapi bingung. Mengapa? Yang saya minta ini komputer, kok mimpinya laptop? Uang saya mau beli komputer yang murah gak cukup, apalagi beli laptop yang lebih mahal, tambah gak cukup, aneh mimpi. Akhirnya apa? Siang-siang kira-kira habis zuhur ada kawan nelfon, Ustaz, apa? Ustaz gak ingin punya komputer? Ingin. Malah saya kemarin keliling-keliling di toko-toko di kota, cuma gak cocok. Kenapa gak cocok Ustaz? Uangnya gak cukup. Gini aja Ustaz, uangnya ada berapa? Serahkan ke saya. Nanti saya dapatkan 1 paket komputer yang lengkap. Hanya saya serahkan uang saya. Kira-kira dapat 3 hari, kawan itu nelfon, Ustaz, kapan ke rumah? Ini komputernya sudah siap. Saya jemput komputer itu. Nah, setelah dapat komputer, saya mulai ngetik. Cuma sambil main ngetik di komputer, pikiran penasaran. Ini mimpinya laptop, kok yang datang komputer ini? Mana laptopnya, kok gak datang-datang? Kan penasaran kan? Sudah mimpi kok gak datang ini. Akhirnya apa? Kira-kira dapat beberapa waktu ada undangan debat dengan Wahabi di Surabaya. Saya ini dulu undangannya untuk bertekar saudara. Kalau urusan bertekar karena orang Madura. Nah, sehari sebelumnya saya sudah di Surabaya, ada Kiai Sepuh mendatangi saya, Ustaz,
Ya Kiai, besok ini debatnya agak lama. Gimana Kiai? Paling lama 15 menit. Kok bisa? Wahabinya kaku kan? Oh ya enak kalau gitu Kiai, biar gak lama-lama. Lalu kata beliau, nanti Ustadz sebagai hadiah dari saya, Ustadz saya belikan laptop baru. Ya Alhamdulillah Kiai kalau begitu. Saya memang belum punya, saya bilang begitu. Akhirnya apa? Ternyata debatnya memang gak lama. Habis itu selesai saya pulang. Kira-kira dapat 1 minggu, beliau nelpon saya, kapan ke rumah Ustaz? Ada apa Kiai? Laptopnya sudah saya belikan. Akhirnya besoknya saya ke tempat beliau. Sampai di sana saya dapat laptop baru seperti yang dilihat dalam mimpi. Kira-kira dapat 1 minggu, ada kawan nelpon saya, Ustaz, ya Gus, sudah punya laptop apa belum? Alhamdulillah Gus, kapan itu Kiai itu belikan saya laptop baru. Oh ya udah kalau begitu kata. Karena bilang ya udah, saya penasaran ada apa ini. Kira-kira 1 minggu kemudian ada acara di Surabaya. Saya tanya beliau, Gus, sampeyan kemarin nanya saya punya laptop apa belum? Ada apa itu? Loh, saya kemarin di toko laptop maunya belikan sampean 1. Loh mana? Katanya sudah punya. Ya gak jadi. Akhirnya saya punya kesimpulan. Berarti kalau tidak ditanya sebelum jawab harus pikir-pikir dulu. Mengapa? Karena jawaban akan menentukan nasib. Nah, ini artinya apa saudara? Kita ini kalau mencintai seseorang, karena faktor orang itu bisa menolong kita, orang itu membantu kita dalam kesulitan, maka sebenarnya yang paling berhak kita cintai adalah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah saudara yang paling bisa menolong kita, terutama ketika menghadapi kesulitan. Nah ini saudara perlunya kita merayakan peringatan Maulid. Dan narasi-narasi yang ada di dalam Maulid, yang ada di dalam sholawat, itu sungguhan saudara dan tidak berlebih-lebihan. Cuma ya kalau ingin tahu dasar-dasarnya, dicari di kitab-kitab tafsir ya. Kemudian di kitab-kitab hadis, kitab-kitab syama'il, kitab-kitab khosais, kitab-kitab sirah nabawiyah. Dasar-dasarnya ada di sana. Ya kalau orang yang nggak suka maulid, gampang aja bilang itu hulu berlebih-lebihan. Nggak ada dalil, itu bid'ah, itu syirik. Itu namanya Wahabi. Ya Wahabi ya gitu, wawasannya hanya bid'ah. Ini mereka. Kita gak boleh terpengaruh dengan mereka. Karena kita ini memang golongan ahlus sunnah wal jamaah. Nah karena baginda Rasulullah SAW ini makhluk paling mulia, makhluk paling utama, perantara segala kebaikan yang sampai pada kita, maka orang yang merayakan maulid otomatis akan mendapatkan rahmat Allah. Karenanya kata para ulama, orang yang merayakan maulid itu khasiatnya ada 2. Apa? Yang pertama al-aman fi dzikal am. Diberi keamanan selama 1 tahun oleh Allah. Karenanya dengan peringatan maulid ini semoga Allah melindungi kita semua. Allah melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita sayangi, melindungi lingkungan kita, melindungi umat Islam, melindungi bangsa kita. Amin Allahumma. Yang kedua, orang yang merayakan maulid wa busyra ajilah linailil hawaiji wal maram. Peringatan maulid berarti kabar gembira bahwa sebentar lagi hajat-hajat dan impian kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karenanya dengan peringatan maulid ini hadirkan doa dalam hati kita.
Mudah-mudahan hati yang keras dilembutkan oleh Allah, hati yang kotor dibersihkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dimudahkan terkabul oleh Allah. Semuanya. Karena memang Rasulullah SAW adalah rahmat Allah. Itu peringatan Maulid. Jadi kita ini saudara, kalau berbicara tentang Rasulullah dari aspek apapun gak ada selesai-selesainya. Imam Al-Busiri berkata di dalam Burdah, da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta marham fihi wahtakini. Tinggalkan apa berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa. Maksudnya bagaimana? Kita gak boleh seperti orang Nasara menganggap nabinya anak Tuhan, gak boleh. Kalau yang lain, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Kamu puji nabi kamu, terserah dengan pujian apapun, selama gak menyamai Nasara. Karena itu pasti ada dalilnya. Kemudian apa? Fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min iwami. Nisbatkan kepada azatnya Nabi kemuliaan apapun yang kamu mau, dan nisbatkan pada keagungannya keagungan apapun yang kamu mau. Mengapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuqriba anhu natiqun bifami. Karena keutamaan baginda Rasulullah SAW gak ada batasnya saudara. Keutamaan Rasulullah itu gak terbatas, yang mampu diungkapkan oleh orang yang pandai berbicara. Orang yang pandai berbicara sekalipun dia akan mampu membicarakan keutamaan Rasulullah. Orang itu membicarakan keutamaan Rasulullah sesuai kemampuan dia. Yang tidak diungkapkan pasti dia gak mampu. Itu keutamaan baginda Rasulullah. Karenanya para ulama, Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab Al-Khasaisul Kubra, tebalnya 5 jilid, membicarakan keutamaan Rasulullah. Kalau sudah 5 jilid, jangankan menceramahkan, bacanya dah pusing. 5 jilid, berapa lama bacanya? Apalagi menerangkan. Saking banyaknya keagungan baginda Rasulullah. Karenanya narasi-narasi yang ada di sholawat nariyah, narasi-narasi yang ada di sholawat tibbil qulub, dan sholawat-sholawat yang lain itu semua ada dasar-dasarnya. Kalaupun kita ini belum tahu, berarti kita perlu belajar lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan futuh kepada kita semuanya. Kemudahan memperoleh dan memahami ilmu agama semakin mendalam. Amin Allahumma. Karena setiap kebaikan yang sampai pada kita, kenikmatan yang sudah kita terima dan akan kita terima, semuanya melalui perantara baginda Rasulullah. Dan itu yang berkata Imam Syafi'i, ulama salaf. Kalau Wahabi bilang syirik, ya berarti terlalu. Tapi Wahabi memang terlalu. Sampai anak-anak pondok, orang-orang pondok dibilang feodal, perbudakan, segala macam. Dan itu gak perlu didengar. Kita ini adalah umat dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya, dalam acara hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah maftah alaina futuhal arifin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Terima kasih kepada Kiai Muslimin atas segala faidah-faidah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk dapat mengamalkannya, dan semoga doa-doa yang tadi kita panjatkan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian acara yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Amrullah Al-Manduri selaku pemimpin Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.